Misteri UPP, Universitas Pojok Pramuka. Pramuka. Karena pasar pramukanya orang bilang bego lu, pasar pramuka pasar burung lah. Dia lebih bego lagi. Gimana dokter tadi secara agak atraktif ya, menggoda-gadok kayak tadi itu gimana ceritanya nih? Sampai tanggal-tanggalnya masuk digusur dan sebagainya gitu. Ya. Ini kan kembali pada sebuah, saya nggak ngerti apa kita sebut sebagai keberanian atau apa ya, tapi ini kan karena saya bicara behavior ya, gitu. Jadi ini Pak Beator ini dari mana nih, dapat pangsit dari mana nih, tiba-tiba jeder gitu ya, membuat kita semua tercengang dengan statement-statement dari beliau, dan beliau tidak sungkan untuk menyebut nama-nama orang loh gitu ya. Dan jelas statement beliau itu sudah bukan lagi dugaan, sudah bukan lagi berlindung di balik cara untuk agar tidak delik, enggak, benar-benar sebuah statement yang jelas, lugas, dan diulang berkali-kali secara konsisten. Kita konsisten itu kan penting ya. Melihat orang itu bohong atau jujur itu kan dari konsistensi apa yang disampaikan. Kita melihat berkali-kali Pak Beator ini konsisten menyatakan bahwa dia tahu ya ada sejumlah orang, dia sebut juga nama-namanya tanpa inisial, yang membuatkan ijazah sarjana ya Pak ini bukan tiba-tiba, tapi ada korban. ada korban. Mbak dokter, saya masuk ke ini ada jembatannya, ada korban. Korban yang maksud adalah Gus Nur dan Bambang Tri. Saya sempat hadir ke persidangan di sana, bareng-bareng waktu itu Refli Harun jadi saksi ahli. Nah, kembali ke soal tadi, saya akan tunjukkan ijazah saya kalau diminta pengadilan. Dan ternyata belgedes, Mbak. Iya, betul. Tadi disebut dalam press conference 35 saksi yang dihadirkan tidak satu pun mengaku melihat ijazah aslinya. Bahkan ketika kepala sekolah bikin legalisir itu. Nah, ini gimana dia sering les begini tapi belgedes terus. Gimana Mbak? Makanya ini kan juga sebetulnya kan pada Duranta ya, pada waktunya sekarang aja dia juga sudah belgedes lagi kalau kita pakai istilahnya Bang Hendy ya. Kan bukankah sudah ada di pengadilan Solo nih yang dikawal oleh Dr. Muhammad Taufik nih terkait tentang sekarang ini berlaku sudah ada mediasi berkali-kali. Pada saat itu seharusnya lah momentum di mana beliau katanya mau memperlihatkan ijazahnya di muka hakim di pengadilan atas permintaan hakim. Enggak dilakukan juga. Malah tanggal 26 April yang seharusnya 24 April itu beliau itu harus hadir di sidang di Solo. Malah pergi ke Vatikan. Hasilnya malah jadi autoimun kan gitu ya. Jadi katanya seperti itu kan begitu ya katanya gitu kan, jadi alergi gitu kan. Nah jadi ini kan kita sudah terlalu sering melihat beliau dan itu ada sebuah istilahnya namanya orang yang punya kebiasaan berbohong. Itu namanya mitomania. Jadi ini kita berhadapan dengan seseorang yang sangat apa ya, sangat fasih sekali. Ketagihan bohong ya. Adiksi dia berbohong. Maksudnya kita menjadi selalu sudah tahu polanya bahwa apa yang dia katakan itu berbeda 180 derajat dengan apa yang terjadi. Itu gitu kan? penyakit kejiwaan ya? Mitomania iya termasuk sebuah kleptomania. Kalau kleptomania itu kan ketagihan mutil. Ini mitomania itu ketagihan berbohong. Jadi bagi dia berbohong itu sesuatu yang biasa, gitu kan? Jadi gini dok, soal dokumen tadi, jangankan ini masuk soal pengadilan ya, jangankan ijazah. Saya kan menuntut Jokowi juga di Pengadilan Jakarta Pusat tentang kebohongan dia. Saya 7 orang loh, dari termasuk Habib Rizik dan kawan-kawan, saya 7 orang menuntut. Dan waktu mediasi itu bahkan mulai masuk sidang itu pengacaranya yang dokter hukum itu tidak bisa membawa KTP asli. KTP aja tidak bisa loh, hanya dikasih fotokopi. Itu kan mustahil seorang dokter hukum nggak tahu bahwa itu sangat penting sebagai pemeriksaan dokumen awal. Jadi memang ada ini dok, ada main-main seperti itu. Contoh ya sebenarnya itu soal bagaimana ngelesnya dia. Kalau bahasa medis adalah mitomania itu kan dia bilang saya tidak akan menunjukkan ijazah saya kecuali diminta oleh hakim di pengadilan. Ternyata di tanggal 16 April dia malah mengundang sejumlah wartawan yang menurut klaimnya dia itu wartawan itu dia persilakan untuk melihat ijazahnya. Itu kan sudah mitomania lagi kan. Saya ada di situ. Saya ada di rumah dia. Katanya dia mau nunjukkan ijazahnya di depan pengadilan. Tapi di saat yang hampir bersamaan dia malah tunjukkan yang katanya ijazahnya itu di depan wartawan. Loh kan aneh banget kan. Jadi sekarang kita masuk ke misteri UPP. Universitas Pojok Pramuka. Karena pasar pramukanya orang bilang bego lu, pasar pramuka pasar burung lah. Dia lebih bego lagi. Gimana dokter tadi secara agak atraktif ya, menggoda-gadok kayak tadi itu gimana ceritanya nih? Sampai tanggal-tanggalnya masuk digusur dan sebagainya gitu. Ini kan kembali pada sebuah,
saya nggak ngerti apa kita sebut sebagai keberanian atau apa ya. Tapi ini kan karena saya bicara behavior ya, behavior. Jadi ini Pak Beator ini dari mana nih dapat pangsit dari mana nih? Tiba-tiba jeder gitu ya, membuat kita semua tercengang dengan statement-statement dari beliau, dan beliau tidak sungkan untuk menyebut nama-nama orang loh gitu Andi ya. Wijayanto, Dan jelas statement beliau itu sudah bukan lagi dugaan, sudah bukan lagi berlindung di balik cara untuk agar tidak delik. Enggak, benar-benar sebuah statement yang jelas, lugas, dan diulang berkali-kali secara konsisten. Kita konsisten itu kan penting ya. Melihat orang itu bohong atau jujur itu kan dari konsistensi apa yang disampaikan. Nah, kita melihat berkali-kali Pak Beator ini konsisten menyatakan bahwa dia tahu ya ada sejumlah orang, dia sebut juga nama-namanya tanpa inisial, yang membuatkan ijazah sarjana ya Pak Joko Widodo ini di UPP di UPP dan orang-orang itu tertegun karena loh kok beda ya sama orang yang diperkenalkan kepada kita sebagai Joko Widodo, apa bedanya fotonya. Nah dari situ kan sebetulnya kalau saya kecurigaan saya terhadap kejanggalan ijazah itu kan dari foto itu, karena mata saya kan mata seorang dokter, ya, ahli anatomi kan, satu-satunya ahli anatomi yang bisa mengklaim bahwa dia ahli adalah dokter kan, ahli anatomi. Jadi kejanggalan itu pada foto tersebut jelas ini bukan dari detail-detail anatomi yang ada di foto ijazah tersebut. Ya, yang beredar ya, saya bilang yang beredar, dan kemudian oleh Pak Beator itu diakui bahwa itulah ijazah yang dibuat di UPP, Universitas Gadjah Pramuka. Ya saya dari dulu bertahun-tahun yang lalu ini bukan yang jadi presiden yang ada di foto tersebut gitu ya. Itu ya dari sisi itu. Nah, jadi kan menariknya itu karena saya kebetulan orang yang attention to detail ya, detail sekali. Jangankan lihat barang gede, kecil-kecil itu saya lihat gitu ya, saya mampu untuk melihat itu. Makanya saya hafal sekali dengan tanggal kronologinya, dan itu kemudian beroncatan saya bertanya kepada tim TPUA yang mengajukan aduan masyarakat di Bareskrim, ya kan, Desember 2024. Nah, UPP ini ya, Universitas Gadjah Pramuka ini kan dinyatakan ditutup tahun 2012 saat Pak Joko Widodo terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Oke ya. Kemudian ketika dia naik jadi presiden di tahun 2014, gubernurnya kan menjadi Basuki Cahayapurnama, Ahok ya kan. Nah, Ahok itu memerintahkan penutupan permanen dan pembongkaran dari UPP itu Pojok Pramuka itu dibongkar tahun 2015, dibongkar. Tapi di antara 2015 sampai 2024 Desember ya, itu sebetulnya masih ada beberapa yang masih beroperasi secara diam-diam di situ. Di balik seng-seng itu kan ditutup ya dari 2015 kan. Jasa skripsi dan dokumennya. Dokumen, mau ijazah kayak, mau KTP kayak, mau STNK kayak, mau BPKB, apapun mereka bisa buat gitu. Nah, itu tuh di situ ya. Nah, kemudian secara coincidence tiba-tiba terjadi kebakaran hebat sekali di bulan Desember 2024. Baru banget ya. Itu baru banget, sehingga tuh habis. Nah, secara koinsiden pula pada saat itu bulan Desember itu pula TPUA menyampaikan laporan terkait ijazah. Jadi kok pas banget nih, gitu loh. Nah, itu. Dok, sementara gini tentang kode anak Gatot tadi, termasuk sequel waktunya segala macam. Boleh nggak saya bertanya, apakah Dr. Tifa menduga itu semua bukan kejadian ujuk-ujuk tapi by design untuk menghilangkan barang bukti? Itu aja pertanyaan saya. Ya, ini di sini saya bukan insan hukum ya, tapi ya sebagai peneliti ya, sebagai peneliti, dan ini di aspek behavior, di aspek perilaku. Kan setiap terjadi sesuatu, misalnya kita lihat ya sequence, kemudian kita lihat analogi dari sisi perilaku ya. Ada kasus di Kejaksaan Agung, ya kan? Apa tuh waktu itu tuh korupsi besar, ya kan waktu itu ya. Tiba-tiba Kejaksaan Agungnya dibakar. Bilangin tukang puntung rokok lagi. Pokoknya kayak gitu, dan itu sudah terlalu sering terjadi, ya kan. Misalnya ada yang lagi diusut tentang korupsi di Pasar Jaya, tiba-tiba pasarnya kebakar, kan kayak gitu nih. Ini terjadi 10 tahun itu menghasilkan sebuah similarity perilaku gitu loh, similarity perilaku. Nah ini juga kan, ini kita lagi bahas tentang ijazah dan ternyata dibuatnya di situ, ya udah situsnya di situsnya dibakar kayak gitu kan. Jadi ini kan sebuah perilaku yang konsisten terjadi gitu ya. Oke, sekarang ke Pak jagoan kita. Ini soal penghilangan barang bukti. Ini kan sorry ya, polisi kalau saya bilang tadi sini kebiasaan yang mirip-mirip dan itu diulang-ulang. Kita sama-sama ngalamin KM50 kan. Saya dipanggil diperiksa 2 kali dan diperiksa jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Hanya untuk sekitar 18 pertanyaan. Besoknya Rabunya diperiksa lagi jam 10 pagi sampai jam 11 malam, total 35 pertanyaan. Makanya begitu Jokowi bilang diperiksa 22 per 1 jam, Dr. Roy Suryo ketawa kakak. Wah, sama-sama pernah diperiksa, soalnya kan paham betul kan. Nah, yang mendampingi saya beliau ini.